Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan kita masih diberi kesempatan untuk hidup pada hari ini dan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita dan memberkahi waktu kita, sehingga kita bisa menghabiskan umur kita ini semata-mata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, kita lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini sampai pada perkataan Syekh. Bisa dibuka bukunya halaman 51. Sebelumnya kita telah membahas tentang Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Lihat halaman 51, pembahasan sebelumnya. Wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Setelah masing-masing dalam kuburnya, semuanya otomatis akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terbebas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu perhitungan pertanggungjawaban dari setiap ucapan kita, dari setiap amalan-amalan kita, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun kita menyembunyikan keburukan kita misalnya atau dosa kita, tidak berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah tahu. Secara detail Allah mengetahuinya, apa yang kita perbuat dan apa yang kita ucapkan. Sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, semuanya sudah tercatat rapi dalam kitab, dalam buku catatan amalan kita. Tinggal bagaimana kita mengisi kitab tersebut, apakah dengan kebaikan ataupun keburukan dan dosa-dosa. Muhasabun, kita akan dihisab pada hari kiamat. Oleh karena itu, salah satu doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW adalah Allahumma hasibni hisaba yasira. Allahumma hasibni hisaba yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ini salah satu doa yang sangat bermanfaat, karena kita banyak sekali ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, atau hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia kita yang memperberat hisab kita, na'udzubillah, pada hari kiamat nanti. Sehingga kita harus berdoa kepada Allah, meminta agar diringankan hisab kita pada hari kiamat nanti. Allahumma hasibni hisaba yasira. Perbedaan hisab antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir tentu saja, kalau orang-orang kafir mereka didebat habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didetailkan proses hisab mereka. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah yang kecil maupun yang besar kecuali Allah hitung semuanya. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang sering berdoa kepada Allah, meminta keberkahan, meminta al-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat, dia akan diringankan hisabnya pada hari kiamat. Allahumma hasibna hisaba yasira. Ya Allah, ringankanlah hisab kami pada hari kiamat. Wa majziyuna bi a'malihim. Masing-masing kita pada akhirnya
akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan kita. Jadi ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, seperti mungkin yang pernah saya jelaskan, kita pasti capek. Kita kerja, ya pasti capek. Orang nganggur pun, ya capek. Orang jadi atasan, capek. Orang jadi bawahan juga capek. Beribadah kepada Allah habis-habisan, dia juga capek. Orang yang bermaksiat segala macam dosa, dia mencuri, minum khamar misalnya, atau dosa-dosa yang lainnya, sebenarnya mereka juga capek. Mereka juga capek. Tidak hanya ibadah yang membuat kita capek. Bahkan mereka yang bermaksiat kepada Allah, setiap hari bermaksiat kepada Allah, minum khamar, berjudi, berzina, mencuri, mereka sebenarnya capek di jalan yang mereka tempuh. Ketika rasa capek benar-benar tidak bisa dihindari di dunia ini, karena memang dunia ini dunia yang melelahkan, negeri yang melelahkan. Ketika rasa capek ini tidak bisa dihindari di dunia ini, maka paling tidak minimal pilihlah aktivitas-aktivitas atau capek-capek yang menghasilkan istirahat yang abadi di surga Firdaus. Beribadah kepada Allah, kemudian mentauhidkannya, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Pilih hal-hal yang mencapekkan tapi menghasilkan peristirahatan yang abadi di surga. Jangan sampai na'udzubillah capek-capek hidup di dunia, capek juga nerima azab di akhirat. Jangan sampai. Jadi semuanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan yang kita usahakan. Ini yang akan terjadi. Hari kiamat itu akan terjadi. Hari pembalasan pasti akan terjadi. Dan kita yakin itu. Yakin 100%. Semua kezaliman akan terbalaskan. Kalau kita pernah dizalimi oleh orang lain dan kita tidak mampu membalasnya, tenang saja. Akan ada hari pembalasan. Akan ada hari keadilan. Tidak ada yang terzalimi di hari itu. Semuanya mendapatkan keadilan. Jadi tidak perlu terlalu sedih. Manakala kita terzalimi di dunia, diejek misalnya, atau direndahkan oleh orang lain, atau difitnah oleh orang lain, sementara kita tidak mampu untuk membalasnya. Wa majziyuna bi a'malihim. Masing-masing akan dibalas amal perbuatannya. Yang zalim akan dibalas kezalimannya. Orang yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukannya. Orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Akan ada hari seadil-adilnya hari. Tidak ada hari yang lebih adil daripada hari kiamat nanti. Semuanya akan ditimbang. Tidak ada yang terzalimi sedikit pun. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada lobi-lobian. Tidak ada orang dalam. Tidak ada petinggi. Tidak ada pejabat. Tidak ada rakyat. Semuanya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Ketika kita meyakini hal ini akan terjadi, hari kiamat akan terjadi, hari pembalasan akan terjadi, kita akan hidup tenang. Kita akan fokus beribadah kepada Allah. Kita akan memperbanyak bekal kita. Fa inna khairaz zadi taqwa. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal kita menghadap Allah adalah keimanan kita. Amalan soleh kita. Semuanya. Dan kematian itu sangat dekat. Tidak akan menunggu kita sakit dulu. Tidak akan menunggu kita tua dulu. Tidak akan menunggu kita lemah dulu. Jika sudah memang ajalnya, Allah pasti akan mewafatkan kita. Tanpa sebab misalnya. Tanpa penyakit misalnya. Tanpa kelemahan atau tanpa umur yang tua. Jadi dengan mengingat hal-hal yang seperti ini, dengan mengingat hari akhirat, dengan mengingat bahwa akan ada sesi pertanggungjawaban dari semua yang kita amalkan, akan ada hari keadilan, maka kita akan hidup tenang. Kita akan fokus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar hidup kita tenang di akhirat, agar kita beristirahat penuh di akhirat. Tidak ada lagi capek-capek.
tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesengsaraan. Kita berharap kita bisa beristirahat di surga setelah mengarungi kelelahan di dunia dengan beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan keburukan sesuai dengan apa yang dia kerjakan berupa keburukan tersebut, dan orang-orang baik akan dibalas dengan balasan yang terbaik, yaitu surga. Sebenarnya kalau ditimbang, amalan soleh kita terlalu sedikit kalau dihargakan dengan surga. Surga itu mahal. Surga itu luar biasa. Surga itu keindahan seluruhnya. Kalau ditimbang dengan amalan kita yang terlalu sedikit, itu tidak akan sampai. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah, karena kelemah lembutan Allah kepada kita, maka Allah merahmati kita dengan surga. Meskipun amalan kita kurang, meskipun amalan kita banyak kurangnya, rahmat Allah lah yang membuat kita masuk surga. Jadi hadirin dan hadirat, ketika kita sudah berhasil beramal saleh, beribadah, jangan kita bangga, jangan kita ujub. Karena yang sejatinya kita butuhkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Tetap kita berusaha untuk beramal. Tetap kita berusaha untuk beribadah semaksimal mungkin agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan di antara keadilan Allah dalam ayat ini adalah orang yang berbuat buruk tidak akan dibalas kecuali keburukan yang serupa. Ini perhatikan ayat ini, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Perhatikan ayat ini, orang yang berbuat buruk akan tidak dilipat-lipat. Adapun orang yang berbuat baik maka akan dibalas dengan balasan yang lebih baik dan yang terbaik, yaitu surga. Yaitu surga. Ini bentuk keadilan Allah, bahkan lebih dari sekedar adil. Ketika orang melakukan keburukan, dia hanya dibalas dengan keburukan yang sama, setimpal. Ketika seorang hamba melakukan kebaikan, kebaikan tersebut tidak dibalas setimpal, tapi lebih dan lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa amalan kita yang sedikit ini tidak akan cukup untuk membayar harga surga. Amalan kita yang sedikit ini tidak akan cukup untuk membayar harga surga. Hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat kita masuk surga. Oleh karena itu, ketika ada doa Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan rahmatilah. Jangan dikira doa meminta rahmat itu doa yang biasa saja. Doa meminta ampunan dan rahmat adalah sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa. Jangan dikira Allahumma ighfirli warhamni, doa biasa saja. Itu doa yang sangat besar. Doa yang sangat besar. Perhatikan itu. Dan yakini bahwa kita sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Dari 100 ini, satu rahmat yang diturunkan ke dunia. Dengan satu rahmat ini yang diturunkan ke dunia, dengan itu orang saling mencintai, orang saling menyayangi, bahkan binatang buas pun bisa menyayangi anaknya. Ini baru satu rahmat yang turun ke dunia. Sisanya 99 rahmat, yaitu akan diberikan kepada orang-orang beriman di akhirat nanti. Bayangkan, satu rahmat saja, seluruh dunia bisa saling mencintai. Seorang ayah mencintai anaknya, seorang suami mencintai istrinya, seorang ibu mencintai anaknya, satu keluarga saling mencintai, seseorang bersahabat dengan teman-temannya dengan penuh kasih sayang. Bahkan binatang buas bisa melindungi anaknya, menyayangi anaknya.
itu baru satu rahmat yang turun ke dunia. Bagaimana kita ketika kita menyaksikan langsung 99 rahmat yang Allah simpan untuk orang-orang beriman di akhirat kelak. Luar biasa. Jadi hadirin dan hadirat saudaraku dan saudariku sekalian, jangan pernah remehkan doa meminta maghfirah, doa meminta rahmat dan ampunan. Ya. Sebesar-besarnya rahmat di dunia itu baru satu dari 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sisanya 99 rahmat Allah tersimpan untuk orang-orang mukmin untuk di akhirat nanti. Doa meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara. Barang siapa yang mendustakan adanya hari kebangkitan, maka dia kafir. Dia keluar dari Islam. Karena dia telah mencacatkan rukun imannya sendiri. Karena masuk dalam kategori iman kepada hari akhir. Di antara rentetan proses yang akan kita jalani di hari akhir atau di masa depan adalah dibangkitkannya kita dari kuburan setelah kita meninggal dunia. Kita akan dibangkitkan dan itu pasti. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Allah yang tahu caranya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Tentu saja demi Allah kalian benar-benar akan dibangkitkan setelah kalian meninggal dunia. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dikabarkan terkait amalan-amalan yang selama ini kalian amalkan selama di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Membangkitkan manusia yang sudah mati itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Kemudian Syekh mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus semua rasul mubasysyirin, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mau beriman dengan apa? Dengan surga. Dengan surga. Wa mundzirin, memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman bahwa ada neraka, ada siksaan, ada azab kubur. Jadi para nabi dan rasul tidak hanya memberi kabar gembira, mereka juga memberi peringatan. Ya. Kalau bahasa kitanya amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh kepada kebaikan juga disertai dengan melarang dari hal yang mungkar. Hal ini sejalan dengan mubasysyirin wa mundzirin, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Kami utus sebagai para rasul mubasysyirin wa mundzirin. Mereka memberi kabar gembira tentu saja bagi yang mau beriman dengan surga. Wa mundzirin, memberi peringatan dari siksa neraka jahanam, dari siksa dan azab kubur. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun, agar manusia tidak memiliki alasan lagi di hari kiamat nanti. Kita tidak tahu jalan ke surga. Kita tidak tahu ini ternyata memasukkan ke dalam neraka, penyebab masuk neraka. Kita tidak tahu. Agar mereka tidak beralasan lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul
untuk menjelaskan ini jalan ke surga, ini jalan neraka. Sudah jelas semuanya. Tinggal bagaimana penerimaan kita terhadap penjelasan tersebut. Apakah kita ingin masuk surga atau malah terjerumus naudzubillah ke dalam neraka. Kemudian di antara para rasul tersebut, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan Rasul terakhir yang Allah utus adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam qauluhu ta'ala. Ingat, Rasul pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan Rasul terakhir yang Allah utus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam qauluhu ta'ala. Dalil bahwa Rasul pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah mewahyukan atau memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang di kemudian. Di sini dalam ayat ini disebutkan nabi yang terakhir atau rasul yang terakhir dan rasul yang pertama. Inna auhayna ilaika. Kami memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad. Ini isyarat kepada rasul terakhir. Kama auhayna ila Nuhin. Sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nuh, ini isyarat kepada rasul yang pertama. Wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi yang datang setelah itu. Ma'asyiral muslimin, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasula min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut Semua umat yang Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul kepada mereka dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, semuanya ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Semua mereka menyeru, fokus dakwah mereka yaitu beribadah kepada Allah saja, ikhlas beribadah kepada Allah saja. Wa yanhahum an ibadatit taghut, dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Apa itu taghut? Insyaallah kita akan menjelaskan. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah dalil bahwa semua nabi dan rasul mereka semua mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ibadatullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah dalam arti seorang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan, secara zahir dan batinnya. Tidak ada kesyirikan yang dia lakukan, tidak ada kesyirikan yang dia yakini, tidak ada kesyirikan yang dia bela. Murni secara zahir dan batin dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan ibadah yang murni. Ibadah yang murni. Tidak ada kesyirikan yang dia yakini, tidak ada kesyirikan yang dia lakukan, tidak ada kesyirikan yang dia bela. Karena kesyirikan tersebut akan mencacatkan kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid dan syirik tidak akan pernah bisa berkumpul menjadi satu. Tidak akan bisa berkumpul menjadi satu.
Dalilnya adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, untuk mengikrarkan dan menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah yang namanya taghut. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh taghut, mengingkari yang namanya taghut. Nanti insya Allah kita akan membahas apa itu taghut. Kenapa diulang-ulang? Wal imana billah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan semua hambanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan untuk mentauhidkan Allah, seruan untuk beriman kepada Allah, itu sebenarnya kita yang butuh. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak akan mengurangi kekayaan Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah manakala kita bermaksiat, manakala kita kufur, na'udzubillah. Tidak akan pernah membahayakan Allah. Justru kita yang butuh. Kita yang butuh ibadah. Kita yang butuh amal soleh. Kita yang butuh nuntut ilmu. Bukan Allah yang butuh. Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya bukan karena Allah yang butuh kita. Tapi justru kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh beribadah kepada Allah. Bayangkan seseorang yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Orang yang setiap hari melakukan kesyirikan. Sudah dipastikan hidupnya tidak bisa tenang. Karena hatinya hampa. Hatinya kosong. Sementara satu-satunya cara untuk membahagiakan hati kita, satu-satunya cara untuk menenangkan dan melapangkan hati kita adalah beriman kepada Allah. Memenuhi hati kita dengan rasa cinta kepada Allah. Rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat hati kita bahagia. Adapun urusan-urusan dunia, kalaupun itu bisa membahagiakan kita, itu sifatnya sementara. Paling saat kita menikmati saja 1 jam, 2 jam. Misalnya kita menikmati harta atau mobil mewah atau rumah mewah. Setelah itu biasa saja. Tidak ada yang benar-benar membahagiakan dengan kebahagiaan yang abadi, tidak ada kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka hubbak, ya Allah aku memohon kepadamu cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkanku kepadamu ya Allah. Jadi kalau hati kita diisi dengan hal-hal selain iman kepada Allah, selain rasa takut kepada Allah, selain rasa harap kepada Allah, yakin bahwa hati itu akan tetap hampa. Yakin bahwa hati itu akan tetap kosong. Karena semua hal atau hati yang diisi dengan hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak akan bisa membahagiakan hatinya. Itu semua tidak akan bisa mengisi hatinya, mengisi relung hatinya, yang bisa menenangkan kita, yang bisa melapangkan hati kita, menenangkan perasaan kita, membuat kita bahagia di dalam hati adalah beriman kepada Allah dan cinta kepada Allah, takut kepada Allah dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun harapan-harapan kepada manusia, biasanya semuanya mengecewakan. Orang banyak kecewa. Orang banyak kecewa dengan kekecewaan yang mendalam. Itu disebabkan karena harapan yang terlalu tinggi kepada manusia. Saya ulangi, banyak orang kecewa dengan kekecewaan yang mendalam. Disebabkan karena apa? Harapan yang terlalu tinggi kepada manusia. Sehingga dia kecewa. Hatinya patah sepatah-patah. Tapi tidak ada cerita
Orang yang berharap kepada Allah kemudian kecewa. Demi Allah, tidak ada cerita di dunia ini dari zaman dahulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, tidak ada ceritanya orang yang menaruh harapannya kepada Allah kemudian kecewa. Tidak ada. Tidak ada cerita orang yang berdoa kepada Allah itu kemudian kecewa. Tidak ada. Pasti bahagia. Pasti merasakan ketenangan. Perasaan lega setelah kita berdoa kepada Allah. Tidak akan pernah kita dapati dalam curhatan-curhatan kita kepada manusia. Memang saat kita ada masalah, saat kita ada tekanan batin, kita curhat kepada teman kita. Mungkin sesaat 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, kita bisa tenang. Tapi setelah itu kita hampa lagi. Setelah itu kita merasakan kekosongan lagi. Berbeda saat kita menceritakan semuanya kepada Allah. Berbeda saat kita menumpahkan semua air mata kita di hadapan Allah. Berbeda. Itu akan lebih melegakan, lebih menenangkan, lebih membuat hati kita lapang dan terisi dengan kebahagiaan. Hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ini terkait bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk beriman kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita atau memerintahkan kita untuk kufur terhadap segala jenis taghut. Sekarang kita masuk kepada apa itu taghut. Kita masuk kepada apa itu taghut. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, taghut adalah apa-apa yang mana seorang hamba melampaui batas, berlebihan terhadap sesuatu tersebut. Ya, taghut adalah apa yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba, baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti ataupun ditaati. Disebutkan di sini, barang siapa yang beribadah tersebut bisa memberi manfaat dan mudarat, itu taghut namanya. Itu taghut. Atau barang siapa yang menjadikan seorang yang dia anggap pemimpin, misalnya yang dianggap imamnya, kemudian dia berlebih-lebihan, bahkan berlebihan melebihi kedudukan orang tersebut, menganggap orang misalnya nabi yang ke-26, itu juga taghut. Atau seorang yang ridho disembah, ridho dia kalau orang-orang sujud di hadapan, ruku di hadapan, itu taghut. Jadi segala sesuatu yang mana seseorang menyikapinya berlebihan sampai pada level melebihi kedudukan orang tersebut, sampai dianggap nabi lah, sampai dianggap bisa memberi manfaat dan mudarat, sampai diyakini bahwa ini bisa mengabulkan doa, sampai seseorang diyakini bisa menyembuhkan penyakit misalnya, itu semua dinamakan taghut. Intinya di sini masalah terkait melampaui batas terhadap kedudukan seseorang. Boleh kita menghormati misalnya guru kita, kiai kita, guru ngaji kita, boleh. Tapi sebatas level mereka sebagai manusia biasa. Sebatas level mereka menjadi kiai kita, guru kita, ustadz kita. Tidak lebih dari itu. Tidak boleh diagungkan. Tidak boleh diagungkan melebihi pengagungan kita kepada Allah atau pengagungan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka tetap kita hormati, mereka tetap kita hargai, tapi tidak boleh melebihi batas kedudukan mereka. Tidak boleh melebihi batas kedudukan mereka. Wa tawaghit katsirah. Taghut itu banyak, macamnya itu banyak, kelompoknya itu banyak. Yang pertama adalah
wa ru'usuhum khamsah. Tapi ru'usuhu khamsah, kepalanya itu ada 5. Ya, kepala sukunya itu ada 5. Atau pokoknya ya, akarnya itu ada 5. Yang pertama adalah iblis. Itu pimpinannya Taghut, itu iblis. Al-lain, yang terlaknat. Kemudian yang kedua adalah waman ubida wa huwa radin. Kalau ada seseorang yang disembah sementara dia ridho untuk disembah, itu juga dinamakan taghut. Ya, itu juga dinamakan taghut. Seseorang yang ridho disembah oleh orang lain. Seseorang yang ridho disembah oleh manusia. Itu diantara 5 akar-akar atau kepala-kepalanya taghut. Yang pertama iblis, yang kedua orang yang ridho disembah. Yang ketiga, waman da'an nasa ila ibadati nafsihi. Yang ketiga adalah orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Itu termasuk kepalanya taghut, kepala-kepalanya taghut. Orang mengajak, ayo sembah aku, ayo sembah aku. Itu diantara taghut. Kemudian waman idda'a syai'an min ilmil ghaib. Waman idda'a syai'an min ilmil ghaib, yaitu orang yang mengaku bahwa dia mengetahui hal-hal yang gaib. Itu taghut. Karena yang mengetahui hal-hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dinamakan taghut. Kemudian yang terakhir adalah waman hakama bi ghairillah. Waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Saya ulangi, yang kelima, waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Barang siapa yang menghukum atau berhukum dengan hukum selain Allah. Maksudnya, orang yang meyakini dalam hatinya, dalam amalannya bahwa hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Dan dia lebih memilih hukum selain Allah daripada hukum Allah. Ini maksudnya. Ya. Ini maksud dalam perkataan. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah dengan keyakinan, dengan catatan, dengan keyakinan dalam hatinya bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk taghut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena sudah jelas jalan kebenaran dan jalan kesesatan, sudah jelas. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada pegangan yang sangat kuat, yaitu kalimat tauhid. Ya, barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang kepada pegangan yang sangat kuat, yaitu kalimat tauhid. Lam fisama laha, pegangan tersebut tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadza ma'na la ilaha illallah, inilah hakikat makna dari ucapan kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memurnikan tauhid kita di dalam hati. Kita beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh ada harapan-harapan lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan ra'sul amri al-islam, menyerahkan diri kepada Allah. Al-Islam, al-istislam. Akar atau pokok dari segala urusan agama ini adalah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan.
wa tusanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan, mohon maaf kalau ada kurangnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.